coba untuk membahas tentang matematika dasar dan soal sainteknya ya. Ini saya ambil dari tahun 2019 untuk matematika dasarnya di SIMAK UI. Saya ngambil matdasnya itu dari SIMAK UI, dan untuk soal UTBK-nya sendiri itu saya ambil dari soal UTBK tahun 2015 dan seterusnya ya. Oke. Nomor 1 kita langsung aja bahas nomor 1. Ini lihat nih. Jika 2 kali 5 pangkat 1 min 2x tambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min x dikurang 2 sama dengan 0, maka hasil penjumlahan dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa? Oke, ada kendala sedikit, nggak tahu itu jatuh sendiri. Oke, lanjut ya. Kita bahas nomor 1. Jika 2 kali 5 pangkat 1 min 2x, kita buat ya. 2 dikali 5 pangkat 1 min 2x ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min x lalu dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh materi tentang persamaan eksponen ya. Nah, kalau persamaan eksponen itu berarti nanti kita harus misalkan si bentuk pangkat yang berpangkat variabelnya ya. Kita lihat di sini, kita soalnya ini. Oke, berarti ini lihat deh. Di sebelah kiri ini ada 5 pangkat min x gitu ya. Nah, maka ini akan kita jadikan patokan. Nah, si 5 pangkat 1 min 2x ini kita ubah menjadi dia. Gimana caranya? Seperti ini. 2 dikali, 5 pangkat 1 dikurang 2x itu adalah bentuk lainnya 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat min 2x. Ini min ya. Oke. Ditambah, ini saya langsung buat jadi 8 kali 5 pangkat min x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini dikurang 2. Oke, sama dengan 2 kali 5 itu 10 ya, dikali 5 pangkat min 2x. Nah, 5 pangkat min 2x ini saya boleh manipulasi. Jadinya seperti apa? Jadinya 5 min x nya tetap di dalam, lalu 2 nya saya jadi pangkat. Nah, kan pangkat 3 dipangkat, pangkatnya dikalikan. Oke, lanjut. Ditambah 8 kali 5 pangkat min x dikurangi 2 sama dengan 0. Gitu, sama dengan 0. Nah, udah ketemu bentuknya. Kita punya bentuk apa di sini? 10 dikali 5 pangkat min x yang berpangkat 2. Nah, di sini ada 2 kan bentuknya. 5 pangkat min x dengan 5 pangkat min x. Ini kita misalkan aja gitu kan. Misal gitu, misal P adalah 5 pangkat min x. Berarti ini akan menjadi 10P kuadrat ditambah 8P dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini boleh kita sederhanakan jadi bagi 2 ya. Jadi 5P kuadrat tambah 4P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktor jadi siapa? Difaktor itu 5P, ini putus-putus ya, kali P sama dengan 0. Lihat faktornya siapa di sini? Sini ada min 1, tengahnya 4, berarti 5P kuadrat. Di sininya harus sini 1 ya. Tapi yang negatif yang mana? 5P kuadrat. Di sini plus, sini min. Betul nggak? 5P kuadrat, 5P. Ya, betul ya. Oke, berarti kita punya yang pertama itu adalah 5P min 1 sama dengan 0.
atau yang kedua itu adalah P plus 1 sama dengan 0. Berarti ini kita dapat P nya adalah 5 pangkat min 1 atau 1/5 ya. Ini kan 1 bagi 5 kan 1/5 saya buat langsung 5 pangkat min 1 ya. Ini P sama dengan min 1. Nah P nya itu tadi apa? P nya itu adalah 5 pangkat min X. 5 pangkat min X sama dengan 5 pangkat min 1. Nah 5 nya udah sama, berarti ambil aja pangkatnya kan, min X sama dengan min 1. X nya berapa? 1. Dapat. Nah ini sekarang, ini ada nggak penyelesaiannya? 5 pangkat min X sama dengan min 1. Nah ada nggak tuh 5 pangkat min X sama dengan min 1? Ya nggak ada lah ya, tidak memenuhi. Jadi kalau ditanya hasil penjumlahan dari semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah apa? Ya 1 gitu kan. Ini 1. Jawabnya adalah D. Kenapa yang ini nggak ada? Ya logika aja. 5 pangkat min X, 5 pangkat min hasilnya min, ya mana ada gitu kan. Itu ya nomor 1 ya. Jadi ini soalnya masih mudah, hanya tinggal kita misalkan gitu. Kalau tidak kita misalkan, bagaimana caranya? Ya sudah, kita tambah aja gitu kan. Dari sini nih bisa nggak ya kira-kira kita pakai rumus apa, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A nggak bisa ya. Min B per A nggak dapat karena dia hanya satu nilai X yang memenuhi ya. Jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Ketika kita masukkan X sama dengan 1 ke sini, kita cek deh ya. X sama dengan 1 kan X cuma 1 ya, hasilnya juga 0. Ini 2 pangkat 2 kali 1 itu 2. 1 dikurang 2 adalah min 1. 2 kali 5 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 8. 2 tambah 8 10. 10 per 2 2 dikurang 2 0. Betul ya. Jadi nomor 1 jawabnya adalah D. Adalah 1 ya. Nah ini nomor selanjutnya masih sama, tapi coba kalian latih diri kalian sendiri ya. Kalian latihan, coba kalian selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 menit, bisa tidak gitu ya, atau maksimal banget 3 menit lah gitu ya. Oke, ini nomor 1 kamu buat latihan sendiri. Mudah-mudahan bisa ya, karena masih mudah. Oke, nomor 2. Nah, ini masih sama soalnya tentang persamaan, tapi dia menyangkut ada bentuk logaritma, ada bentuk apa ini, deret aritmatik ya. Ini seperti apa soalnya, kita lihat. Jika 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian tambah sampai 2x sama dengan min 28 kali 2 log 2 per 50, nilai x min 2 yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa gitu. Nah sekarang kita jangan ambil pusing, kita ambil aja seperti ini ya. Kita lihat, kita jawab nih, ini nilai x min 2 ya. Oke, kita jawab 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai 2x ya, sama dengan ini min 28 tetap kita tulis ulang dikali 2 log. Nah 2 per 50 itu saya buat jadi 1 per 25. Saya buat jadi 1 per 25 gitu ya, 1 per 25. Nah lalu saya buat lagi, saya ganti jadi 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai 2x sama dengan ini saya buat gini nih, min 28 dikali 2 log, ini 25 itu kan 5 pangkat 2 ya, ini kan 5 pangkat 2 ya, dalam bentuk 1 per kan, berarti boleh saya buat jadi 5 pangkat
min 2 dong ya, 5 pangkat min 2 ya. Nah seterusnya ini saya nggak tulis lagi dulu ya, kelamaan ya, saya nanti buat secara di bawahnya aja. Ini yang ini aja, yang ruas kanan saya buat lagi gini, sama dengan, nah ini kan bentuk logaritma nih, ada sifat nih ya kan. Sifatnya itu jika apa, jika ada A log B ya kan, sama ini pangkat N gitu ya, maka ini akan bisa diubah menjadi log B pangkat N. Ini A nya bisa naik ke sini lagi jadi pangkat gitu kan. Nah jadi yang di depan itu bisa jadi pangkat, berarti ini bisa saya tulis jadi 2 log 5 pangkat min 2 dipangkatkan min 28 gitu ya, pangkatkan min 28. Oke, terus apa lagi, ini lagi, ini udah sama 2 log nih ya, 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus sampai 2x. 2 lognya udah sama ya, udah berarti kita nggak usah hiraukan, 2 lognya kita hilangkan, jadi kita hanya punya apa, 5 pun juga udah sama, 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus tambah 2x gitu ya, sama dengan, nah ini 2 lognya kan hilang. 5 pangkat berapa nih, pangkat tadi kali ya, min 2 kali min 28 itu adalah 56 ya, 56. Nah terus apa, kita ambil di pangkatnya, hampir sama kan dengan soal nomor 1 tadi, tapi ini bentuknya agak sedikit dimanipulasi banyak materi ya. Oke, 2x 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai 2x sama dengan 56. Itu dia, saya buat seperti itu ya. Nah sekarang ini lihat nih, ini kita perhatikan ini kan bentuk deret aritmatik apa namanya, suku genap ya, hasilnya itu 56, tapi kita nggak tahu apa namanya, si n-nya itu berapa banyak, hanya diketahui UN-nya adalah 2x gitu ya, n-nya itu adalah 2x. Sekarang kalau kita misalkan ambil Sn sama dengan, Sn itu apa, n per 2 dikali A tambah UN gitu ya, A tambah UN, ini kurung ya, A tambah UN, suku satunya 2, suku ke N nya adalah 2N. Nah sekarang pertanyaan saya, X nya itu siapa gitu. Nah sekarang kita ubah dulu, kita lihat dulu ke sini ke UN. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B kan gitu ya. Nah UN nya adalah 2X, nih suku ke N nya adalah 2X, sama dengan A nya berapa, 2 tambah N nya nggak tahu, min 1 kali B, B nya berapa, pasti 2 karena dia suku genap ya. Ini 2 nya gini 2x sama dengan 2 tambah N 2 tambah gini deh, 2 tambah 2N min 2 itu ya, 2 tambah A nya 2, B nya juga 2, N min 1. Oke, ini berarti 2 nya habis ya, 2 nya habis ya. Atau kita buat X nya sama dengan apa, ini coret bagi 2, X nya adalah N ya, X nya adalah N itu sendiri. Oke, nah berarti kita buat kesini lanjut, Sn nya adalah 56, jumlah sukunya adalah 56, N per 2 dikali A nya adalah 2, UN nya itu adalah UN nya adalah apa, 2x ya, 2x ya. Nggak usah berarti kita buat gitu, tapi nggak apa-apa kita buat seperti itu dulu. Oke, lanjut, berarti ini kalau kita kali 2
X nya adalah N ya, ini X nya adalah N, berarti nanti kita ganti, kita kali 2 dulu, jadi berapa nih, 100 atau nggak usah lah, kita bagi ke sini aja biar nggak usah ngitung, perkaliannya terlalu tinggi. N ini kita bagi 2 dengan ini nih, jadi 1 tambah X, atau yang sama dengan ini N, ya kan, X sama dengan N, berarti saya buat gini, 56 sama dengan N tambah N kuadrat. Nah itu jadinya N kuadrat tambah N dikurang 56 sama dengan 0. 56 itu faktornya 8 dengan 7, 8 dengan 7 tapi 56 nya negatif, 8 dengan 7 salah satunya negatif, jika ditambah positif tengah 1 berarti yang negatif itu adalah 7, berarti N 8 gitu ya, N min 7 kita buat gini dulu, 7 sama dengan 0. Ini N kuadrat 7, ini ya plus ya, nah N kuadrat 7 min 7N plus 8N, oke. Berarti N satunya berapa? N satunya adalah min 8, atau N 2 nya berapa? 7 ya, X nya. Nah sekarang pertanyaan saya nih, yang mana yang kita ambil N? N1 kah atau N2? Nah, kalau kita ambil N1, N nya 1 gitu ya, N itu kan X, N itu kan X ya. Nah kalau kita ambil N nya sama dengan min 8, kita masukkan ke sini nih, ke suku ujung ya, 2 kali min 8 min 16, tuh ngaco. Dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, suku genap yang makin besar positif, tapi kalau kita masukkan N nya min 8, ini nggak memenuhi, ya nggak, ini tidak memenuhi. Tapi ketika kita ambil N nya 7, ini masih nyambung gitu kan, ketika X nya 7, 14 itu genap tapi positif di sini karena sukunya positif semua, maka nilai X min 2 itu berapa? Ya berarti ini kan N sama dengan X ya, sama dengan 7, maka si X min 2 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya 5. Nah selesai kan, jawabnya yang A, seperti itu. Paham ya? Kalau misal ada pertanyaan silakan nanti di list atau di komen WA aja ya, ada grupnya, silakan, ada di bagian mana yang nggak paham, insya Allah kalau sempat nanti kita bahas rame-rame ya. Itu nomor 2 ya, jadi seperti itu. Nah nomor 2 yang lain ini juga sama ya, ini buat latihan, uji diri kalian sendiri sampai mana, sejauh mana kemampuan kalian untuk memenuhi materi ini gitu ya. Ini masih di Maddas loh ya, Maddasnya juga saya ambil dari Maddas SIMAK UI tahun 2019, jadi tidak jauh berbeda ya. Nah, insya Allah masih bisa lah ngikutin. Oke lanjut nomor 3. Nomor 3 itu tentang persamaan kuadrat ya. Diketahui fx sama dengan 2x plus 2. Jika fx kuadrat tambah fx min 2 sama dengan 0, maka memiliki akar-akar x1 dan x2, di mana x1 lebih kecil dari x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 3 dan x2 min 1 sama adalah siapa gitu, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Oke, kita mulai jawab ya. Kita punya fx sama dengan 2x plus 2. Ketika ini dikuadratkan, berarti ini juga dikuadratkan kan gitu ya. Nah, aturan kesamaan, kalau misalkan kamu lakukan di sebelah kiri A, maka kamu lakukan juga di sebelah kanan, ruas kanan itu A juga. Maka ini akan menjadi apa? F kuadrat X gitu ya. Atau ini sama aja penulisannya. Ini kita kuadratkan jadinya apa nih? 4x kuadrat tambah
2 kali 2 kali 2 8x tambah 4 gitu ya. Oke. Ini fx nya saya tulis gini, sama dengan 2x plus 2 kan, fx nya kan. Oke. Lalu dikurangi 2 saya begini deh, dikurangi 2. Nah ini semua saya tambah nih, ini sesuai ini, maka ini kita punya f kuadrat x ditambah fx dikurangi 2 sama dengan ini kita tambah adalah apa nih, min 4x kuadrat tetap nggak ada temannya, 8x tambah 2x adalah 10x gitu kan. Lalu 4 tambah 2 6 dikurang 2 adalah 4 plus ya. Nah, sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat nih, ya kan, bentuk persamaan kuadrat yang katanya punya akar x1 x2 dan x2. Nah, setelah itu kita apakan? Nah, kalau misalkan bicara tentang akar-akar persamaan itu kamu harus tahu dulu ini ya, yang sering saya tekankan, x1 tambah x2 adalah min b per a ya, min b per a. Lalu kalau x1 kali x2 adalah c per a. Nah ini nih, dari sini kita ambil x1 tambah x2 di sini adalah siapa? Min b per a. B nya adalah 10, a nya adalah 4, berarti min 10 per 4. Berapa diperkecil bagi 2? Min 5 per 2 ya. Oke, min 5 per 2. Lalu x1 kali x2 sama dengan c per a, 4 per 4 sama dengan 1. Udah. Setelah itu apa kita bilang? Ditanyanya kan persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 3 dan x2 min 1. Berarti ini persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru. Bentuknya apa? X kuadrat dikurang hasil penjumlahannya tambah x2x tambah hasil kalinya x1 x2 sama dengan 0. Tuh ya. Nah, sekarang langsung kita masukkan. Atau sebelumnya gini. Sebelum masuk ke sini, nih lihat nih. Kan akar-akar yang barunya ini katanya. Ya. Nah, ini kita lakukan juga. Nah, ini beda. Kalau sama kan biasanya kita cari inverse-nya terus masukkan, selesai ya. Tapi ini beda di manipulasi, soalnya jadi yang lain gitu. Sekarang kita buat dulu persamaan yang baru itu adalah x1 tambah 3, kita lakukan penjumlahan juga, ditambah x2 dikurang 1. Nah, sama dengan ini kan x1 tambah x2 gitu ya. x1 tambah x2, 3 dikurang 1 itu adalah 2 plus 2. Sama dengan siapa? Min 5 per 2 ditambah 2. Sama dengan 2 itu 4 per 2. Min 5 ditambah 4 adalah min 1, berarti min 1 per 2 ya. Min 1 per 2. X1 tambah X2 tambah 2 itu min 1 per 2. Lalu dikali. Si akar yang ini kita kali ya. X1 tambah 3 kali X2 kurang 1. Ngikutin gitu kan. Berarti ini X1 X2 kali si pelangi gini ya. Ini saya langsung nih, X1 kali X2, lalu apa di sini? Min X1 ditambah 3x2 dikurangi 3.
Nah gitu kan, betul ya. Oke, lanjut. Berarti seperti apa? Nah, kita lihat nih, X1 kali X2 itu adalah 1 dikurangi X1 min X1. X1 itu berapa? Kita buat dulu X1 deh. Tambah 3 X2 dikurang 3 gitu ya, atau sama dengan min X1 tambah 3X2 kurangi 2. Betul ya sampai situ? Oke, X1, X2. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah nih, dari sini nih. Dari sini tuh kita bisa faktor atau tidak ya? Misalnya kita faktor ya. Ini bisa kita faktor nih untuk mencari X1 dan X2 nih, karena di sini ada ketentuannya nih. X1 kurang dari X2. Nah, dari sini kita faktor dulu. Untuk menentukan X1 siapa, X2 siapa. Kita bagi 2. Kita bagi 2 jadi 2X kuadrat tambah 5X tambah 2 sama dengan 0. Kita faktor. Jadinya 2X di siapa dengan siapa ini X ini sama dengan 0 ya. 2X sini 2, sini 1 ya, sama-sama plus ya. Nah, berarti X1 nya adalah min setengah, atau X2 nya adalah min 2. Nah, nembak X1 X2 nya yang mana? Kita lihat nih, X1 kurang dari X2, berarti min setengah dengan min 2 mana lebih kecil? X2 ya. X2 lebih kecil, berarti ini X1, ini X2. Nah, ketentuannya tadi X1 kurang dari X2. Nah, gitu. Nah, berarti di sini ada min X1. Min X1-nya adalah min 2. Berarti ini kita buat di sini, kita naikkan di sini ya. Jadinya siapa nih? Min X1 adalah X1-nya min 2, berarti 2 ditambah dikurang ya, 3 kali X2 nya kan min setengah, jadi saya buat setengah, minnya udah di depan, dikurangi 2 sama dengan berapa itu? Ini 2 dengan 2 nya habis, min 3/2, min 3/2, 3 ya. Oke, nah udah dapat nih hasil jumlahnya ini, hasil kalinya ini. Berarti untuk persamaan kuadrat barunya akan menjadi apa? Kita lihat aja di sini, X kuadrat ya, min X1 tambah X2 nya berapa? X1 tambah X2 nya setengah, berarti plus setengah X, terus tambah X1 kali X2, X1 tambah X2 nya min 3/2, berarti min 3/2 sama dengan 0. Nah, ya di opsi yang hanya ada min 3 kan opsi A ya, dengan kali 2. Ini kalau kita kali 2 jadinya 2X kuadrat tambah X kurang 3 sama dengan 0. Nah, itu dia opsi A. Jadi seperti itu ya. Ini memang soalnya agak sedikit beda seperti soal UN yang biasa kita bahas sebelumnya di kelas. Karena apa? Karena biasanya kalau di UN itu kan ini nih, si persamaan kuadratnya, akar-akarnya itu pasti sama gitu ya. Tapi ini dibuatnya beda. Nah, dibuatnya beda ada ketentuan di sini. X1 kurang X2-nya atau X1 lebih besar X2 atau gimana gitu aturannya. Lalu setelah kita dapat ini bentuk persamaannya, bentuk persamaan yang diminta, yang didefinisikan di dalam soal itu pasti bisa difaktor nih ya. Ini bisa difaktor. Jadi untuk menentukan X1 mana, X2 mana. Kenapa? Karena
Di sini persamaan kuadratnya akar-akarnya X1 tambah X1 tambah 3 dan X2 kurang 1 itu beda gitu kan, nggak sama. Jadi harus dicari dulu, ditentukan mana X1 dan mana X2 dan siapa yang menempati X1 dan siapa yang menempati X2, karena itu berpengaruh gitu. Jadi ini opsinya ya A. Jika ada yang masih belum jelas atau belum dipahami, silakan diikuti pelan-pelan ya, atau bisa ditanyakan nanti di list di WA. Oke, nomor 3, latihan lagi. Nah, ini masih sama soalnya, cuman berhubungan dengan titik titik puncak ya, titik puncak kurva. Ini coba kamu kerjakan sebisa mungkin ya. Nanti kalau sudah boleh kirim ke saya hasilnya biar saya koreksi. Oke, itu 3 soal untuk Maddas ya, 3 soal untuk Maddas yang saya ambil dari Maddas Simak UI tahun 2019 tahun lalu ya, yang mana katanya yang saya baca soal Maddas di Simak UI itu rata-rata lebih sulit dari soal Maddas di UTBK maupun di soal mandiri universitas yang lain katanya, tapi nggak tahu juga ya karena saya nggak pernah ikut gituan, katanya aja gitu. Nah, ini 3 soal Maddas pertama, silakan nanti latihannya kamu kerjakan. Kalau memang ada pertanyaan untuk soal-soal latihan, nanti bisa kita buatkan lagi, insya Allah bisa saya buatkan lagi videonya untuk pembahasan. Nah, lalu ini untuk soal saintek ya, ini untuk saintek nih, untuk saintek mat IPA, saintek IPA ya, UTBK IPA SBM saintek. Nah, nomor 1 kita bahas lah ya. Oke, kita bahas cepat kok, ini enggak apa namanya, enggak sulit. Oke, kita jawab baca soal dulu ya. Oke, lingkaran berikut diameternya AB. Oke, lalu AD dan BC itu garis singgung sejajar, ya pasti ya. Ini garis singgung menyinggung lingkaran di titik A untuk garis AD dan menyinggung di titik B untuk garis BC. Sejajar dia, ini ada tandanya ya. BD dan AC memotong satu titik di lingkaran. Oke. Jika panjang AD sama dengan P, AD sama dengan P dan BC sama dengan Q, maka panjang AB adalah apa? Oke, nggak ada angkanya ya, huruf semua ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita buat gini. Yang namanya garis singgung di lingkaran itu pasti selalu tegak lurus. Ini pasti tegak lurus di sini ya. Ini juga pasti tegak lurus di sini. Nah, itu pasti tegak lurus. Berarti ini segitiga siku-siku ya, bisa dibilang ini segitiga siku-siku. Nah, lalu apa? Jika panjang AD adalah P, ini sejajar. Nah, sekarang gini, masih ingat nggak konsep kesebangunan? Ada 2 bangun atau 2 bangun datar dikatakan sebangun jika apa? Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang lihat di sini. Kalau saya perhatikan di segitiga DAB, kan segitiganya gini nih. Saya buat ya. Di sini segitiga siku-siku, di sini A, sini D, sini B. Nih, ini kan sisi, ya kan ya? Sisi, sudut, sisi. Lalu di segitiga yang keduanya, segitiga ABC, ini saya buat gini. Sini siku-siku juga, sini A, B. Nah, AB-nya kan berhimpit, kan sama kan C. Kita harus curiga, sisi, sudut, sisi, sudut, sisi. Nah, berarti dia sebangun kan? Katakan sebangun. Nah, gitu. Sisi, sudut, sisi, sebangun. Nah, berarti kalau begitu sudutnya juga sama. Nih lihat di sini nih. Kalau di sini saya kasih simbol X, ya, simbol X gitu kan.
Di sini simbolnya apa? Y gitu. Sini Y, ya kan? Maka si X di sini dengan siapa samanya? Sini ya, sini nih. X atau saya buat seperti ini deh. Saya buat seperti ini. Di luar sini deh. Ya, saya buat gini. Ke sini. Terus ini ke sini. Tuh ya. Sini D, sini A, sini B, sini C. Oke. Sini siku-siku. Lalu di sini pasti gini. Ini sudut di sini. Ini pasti sama dengan di sini kan? Kenapa? Dalam berseberangan ya, dalam berseberangan. Lalu sudut yang di sini itu pasti sama dengan sudut yang di sini. Ya kan? Nah, yang di sini itu juga pasti sama dengan yang di sini. Kenapa? Tolak belakang. Gitu ya. Ini sama apa? Berseberangan, ini tolak belakang. Lalu kan tadi di AB-nya sama-sama berhimpit gitu ya. AB-nya itu kan sama-sama berhimpit di satu diameter yang sama kan gitu kan, di lingkaran yang sama gitu. AB-nya tuh si AB di sini punya segitiga DAB, si AB di sini juga punya di segitiga ABC. Maka dengan kesamaan konsep kesebangunan, kita bisa bandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya apa? AB banding apa? AB banding BC ya. AB banding BC. Ini kalau misalkan saya buat di sini simbolnya gini ya. Itu ya. Lalu di sini juga saya buat gini deh. Nah, gitu kan. Lihat ya. AB banding BC atau banding AB banding AD dulu boleh. Banding AD boleh. Sama dengan BC banding AB. Gitu. AB banding AD gitu ya. Yang tegak sama tegak, BC banding AB. Sama gitu. Sekarang yang ditanyakan AB. Kalau ini saya kali berarti kan AB kuadrat. AB kuadrat ya. Sama dengan AD itu apa? AD itu AD gini saya. AD dikali BC. AD dikali BC. Ini sama dengan AD adalah P, BC adalah Q. Maka AB-nya adalah apa? AB kuadrat kan PQ. Kalau AB doang berarti akar P kali Q. Nah, gitu. Jadi jawabnya adalah B. Gampang ya? Ya, tapi mungkin sulitnya membayangkan gitu ya. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanya ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia masuknya lingkaran. Ini materi kelas berapa nih? Kelas 11 ya. Materi kelas 11 di persamaan lingkaran dengan pusat gitu. Sekarang kita baca soalnya. Sebentar. Persamaan lingkaran dengan pusat min 1,1. Nah, sekarang gini, yang harus kalian tahu di dalam bentuk lingkaran, persamaan umum lingkaran itu sebenarnya cuma satu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini jika titik pusatnya ada di 0,0 ya. Ini aja udah, kita tahu ini aja. Untuk selebihnya gini, misalkan bagaimana misalkan titik pusatnya tidak di 0,0. Jika titik pusat tidak di 0,0 ya berarti dia kan bergeser, ya kan? Maka kita punya apa? Ya akan bergeser. X sejauh A dikuadratkan gitu loh, ditambah Y sejauh B gitu kan. Ini untuk X, ini untuk Y nya ya.
kuadratkan sama dengan R kuadrat. Udah gitu aja. Nggak usah dihafal banyak-banyak. Hanya ini aja, X, Y, R. Udah ada. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah R kuadrat. Nah, sekarang gini. Kita pusatnya ini. Oke. Kalau sudah ada titik pusat, pasti nanti hubungannya ke jari-jari. Jari-jari ya. Nah, jari-jarinya R-nya belum tahu. Gitu kan? Ya, ini harus kita cari tahu. Terus menyinggung. Yang namanya lingkaran dan garis singgung. Ini garis singgung gini nih. A. Ini titik pusatnya lingkaran. Kalau kita tarik dari titik pusat ke garis ke titik singgung, ini sini, ini kan jarak. Ini kan juga jari-jari kan. Nah, itu dia. Nah, jari-jarinya itu bisa didapat dari sini. Ya, bisa didapat dari sini. Jarak kan, rumus jarak. Ini ke sini kan adalah D, jarak gitu ya. Maka ingat nggak rumusnya? D atau R-nya itu sama dengan apa? Mutlak dari ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Atau X lah ya. Ini bisa X atau Y, terserah kamu misalkan apa. Ini A, ini B, ini C. Rumusnya itu adalah AX tambah B Y tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu ya, ini rumus jarakan. Nah, kalau di buku-buku itu seperti itu. Tinggal masukkan aja. A kali X berarti A nya itu boleh kamu misalkan ini, X nya boleh, ini terserah gitu ya. Yang manapun kita harus perhatikan juga, tapi si AX tambah BY tambah C dikali 3 kali min 1 berarti min 3 tambah B kali Y min 4 kali 1 min 4 ya, tambah C nya ini 12 tambah 12 per berapa ini, akar dari A kuadrat 9 ya. A nya yang ini nih, A nya ini ya, ini B nya ini, A nya 3 kuadrat 9 tambah B kuadrat 4 16. Kita buat sama dengan ini min 7 tambah 12 adalah 5 dibagi ini akar 25 adalah 5 sama dengan 1 itu ya. Nah, berarti R nya 1. Kalau dikuadratkan R kuadrat gitu ya. Kalau dikuadratkan berarti R nya adalah 1 juga. Nah, sekarang gini deh logikanya gini ya. Kita punya bentuk ini. Ini persamaan umumnya. R kuadratnya 1. A nya ini lihat ya. Sama dengan X min A. A nya adalah min 1 berarti tambah 1 kuadrat tambah Y min B. B nya adalah 1, itu kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nih lihat di opsi yang mana yang adanya ini. Hanya A kan? Hanya A. Ada lagi. Ini salah 4. Sini harusnya 1 kan, kalau ini diurai jadinya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat, ini saya langsung satukan, tambah 2X dikurang 2Y, 1 tambah 1 2, 2 kurang 1 1 plus sama dengan 0. Gitu. Mudah ya? Gampang. Jadi di logikanya juga harus begitu. Logika berpikirnya seperti itu ya. Jadi jangan dulu menganggap ini soalnya sulit. Tapi coba berpikir secara logika dulu, bagaimana jalannya dan arahnya, baru pasti nanti ketemu. Oke? Nggak ada yang sulit ya. Lanjut nomor 3. Nah, terakhir nih ya, ini soal nomor terakhir, nomor 3. Jika integral, nah ini di sekolah mungkin nggak diajarin sifat integral ini, ya kan ya. Sifat ini nggak diajarin di sekolah mungkin,
Tapi kalau kamu cari di internet itu banyak. Untuk fungsi-fungsi ganjil, fungsi genap itu udah diajarin sebenarnya di materi turunan seharusnya ya. Nah, sekarang ini lihat. Integral dari batas min 4 sampai 0 fx sin x plus 1 dx ini dikali ya. Sama dengan 8. Lalu dengan fx-nya fungsi genap. Fx-nya fungsi genap. Fx-nya fungsi genap. Ini nomor 3 itu soalnya ada yang salah kayaknya ini. Soalnya, kita dulu sebentar. Kayaknya ada yang salah nomor 3 soalnya. Oh, salah tulis soalnya ini bukan seperti ini. Soalnya itu ini salah ya, ralat soal. Sin x tambah 1. Gini. Sin x tambah 1 di sini fx ya. Nah, ini salah ketik saya. Ini harusnya salah seperti ini ya. Jadi jika integral min 4 sampai 4 dari fx yang sama dikali sin x nih tambah 1 dx gitu ya, sama dengan 8, itu fx nya fungsi genap. Oke, dan integral min 2 sampai 4 dari fx dx sama dengan 4. Maka ini berapa gitu ya, ini berapa. Kita jalannya dari sini. Untuk menjawab soal ini kita jalannya dari yang diketahui yang di atas, gitu kan. Yang diketahui di atas. Jika integral min 4 sampai 4 dari fx dikali dengan sin x tambah 1 dx hasilnya adalah 8. Ini boleh kita kali nih. Fx nya boleh kita kali. Integral min 4 sampai 4 fx kali sin x dx, kita pisah ya, ditambah integral ini sama dengan lo ya. Ini masing-masing diintegralkan min 4 sampai 4 dari fx kali 1 ya. Fx dx sama dengan 8. Nah, sekarang kita harus mengenal namanya fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang namanya fungsi genap itu genap ya, dikatakan jika f min x sama dengan fx, ini fungsi genap. Sebaliknya fungsi ganjil itu jika f min x sama dengan min dari fx, ini fungsi ganjil. Nah, gitu ya. Nah, tapi di dalam integral gini, jika suatu fungsi itu kontinu, itu gampangnya gini deh. Dari min a sampai a dari suatu fungsi fx ya, dx, jika fx-nya ini adalah fungsi genap, jika fx itu adalah fungsi genap, maka hasil integralnya adalah, kalau saya tidak salah itu 2 kali integral 0 sampai a dari fx.
Ini kalau saya tidak salah ya, dx. Kalau fungsinya ganjil, kalau dia ganjil ini, jika ganjil, ke fungsi ganjil itu, maka integralnya 0. Integralnya adalah dari batas min a sampai a, fx nya dx itu 0 ya. Ini nanti saya akan konfirmasi lagi. Ingat saya ini seperti ini. Ini nanti akan saya konfirmasi lagi untuk nomor 3 fungsi genap dalam integral. Kalau tidak salah seperti ini, saya ingat saya. Oke. Nanti kita konfirmasi lagi. Nah, sekarang kita mainkan fungsi genap dan ganjil. Kita punya di sini ya. Integral min 4 sampai 4 fx sin x. Fx-nya genap. Sin x. Nah, sin x itu fungsinya ganjil atau genap? Kita harus tahu dulu. Sin, kita uji ini, kita ujinya seperti ini. Sin kalau gini, kalau sin x sama dengan, kalau x-nya positif tetap sin x ya. Tetap sin x. Tapi kalau sin min x, ini kan sama juga dengan apa? Min sin x. Berarti sin x itu fungsi genap atau ganjil? Fungsi ganjil. Ini fungsinya ganjil. Ini fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Ganjil ya. Lalu fx fungsi genap. Ini fungsi genap. Fungsi ganjil dikali fungsi genap, hasilnya apa? Ganjil kali genap 1 dikali 4 adalah 4 ya, genap gitu ya. Fungsi ganjil kali genap, fungsi ganjil kali genap itu adalah fungsi ganjil, fungsi ganjil. Fungsi genap kali fungsi ganjil itu hasilnya adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu hasilnya 0. Berarti ini tuh fungsi ganjil ya. Ini nanti di ini lagi di internet, fungsi ganjil. Berarti kalau begitu integral min 4 sampai 4 dari fx kali sin x dx itu 0. Fungsi ganjil ya. Berarti ini 0. Berarti yang ini integral. Nah, ini dia. Integral min 4 sampai 4 dari fx, ini kan fungsi genap. Tadi fungsi genap itu ini 2 kali batasnya bukan lagi min 4 sampai 4 atau bukan lagi dari min a sampai a, tapi dari 0 sampai a4. Nah, gitu ya. Kali fx. Nah, sama dengan 8. Berarti fx-nya itu adalah integral 0 sampai 4 dari fx itu adalah dx ya. Dx ini ada dx nih. Dx sama dengan 4. Dapat 1. Tapi yang ditanya apa? Tanya ini. Gimana caranya? Nah, dia ini yang belum kita otak-atik nih. Ini belum kita otak-atik. Nih, kita otak-atik dari sini. Integral dari min 2 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Di integral juga ada sifat seperti ini. Saya ke bawah ya. Seperti ini. Jika integral dari min a sampai a fx gitu ya, atau ini nggak usah min deh, nggak usah ada min. Oke. Dari a ini b gitu ya, dari fx dx sama dengan integral a sampai 0 atau sampai k gitu ya,
fx dx ditambah integral k sampai b dari fx dx. Nah, ini ada sifat seperti ini, kita ubah jadinya. Nah, batas atasnya ya, batas atasnya kita samakan, kita cari suatu konstanta, nanti kita satukan seperti ini hasilnya. Tuh. Sekarang kita cek. Min 2 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Min 2. Di sini ada ya ini. Ini yang penting nih. Ini yang penting ya. Berarti ini akan kita masukkan ke sini. Seperti apa? Seperti ini. Integral min 2. Ini ada 0. Nah, berarti sampai 0 dari fx sama dx, fx dx gitu ya, ditambah integral dari 0 sampai 4 fx dx sama dengan ini kan 4. Nah gitu, ini yang ditanya, ini tadi hasilnya berapa? 4. Ini hasilnya 4. Berarti integral ini adalah integral min 2 sampai 0 dari fx dx sama dengan 4 kurang 4 ya 0. Nah gitu, jadi jawabnya adalah A. Seperti itu ya, acak-acakan, tidak masalah lah ya. Nanti kalian putar-putar lagi videonya, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Dah, ini berarti ini benar ya, fungsi genap ini udah betul-betul seperti ini bentuknya. Dan fungsi ganjil tadi 0 ya. Dan fungsi genap dikali fungsi ganjil itu fungsi ganjil. Fungsi genap dikali fungsi ganjil itu ganjil. Kalau genap, ganjil itu genap, fungsi ganjil kali fungsi ganjil ya. Ini bisa kamu cari di internet nih atau di referensi yang lain. Dah, cukup dari saya mungkin ini aja. Nah, sebelumnya ini nomor 4 sebagai latihan, bisa nanti kamu coret-coret, jadi banyak latihannya juga ya. Terus nomor 5 ini dalam bentuk integral, latihan, coba kerjakan. Lalu nomor 6 terakhir ini juga latihan ya, dibuat latihan, dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Oke, mudah-mudahan part 1 ini bermanfaat walaupun masih banyak kekurangannya. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.